pujian. Selamat pagi Bapak. Kita mau ambil sikap yang sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Kita merasakan kehadiran Tuhan yang begitu baik dan luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Buat setiap kebaikan-Mu Tuhan, sepanjang minggu ini kami boleh ada diberikan kesehatan sampai hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, itu semuanya karena kebaikan-Mu ya Bapa. Kalau sebentar Tuhan, kami ingin memuji, memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kau Tuhan yang campur tangan dalam setiap plan-plan yang mengambil bagian Bapa, kalau guru sekolah minggu Tuhan.
Kaulah yang campur tangan Tuhan, memberkati ibadah Indra pertengahan hingga akhirnya ya Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan doa kami hanya dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom. Kita mau mulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Semangat ya semuanya ya. Kita mau naikkan pujian. Satu jumlah hidung dan mulutku. Walaupun di rumah tetap pakai gerakan ya. Kita mau sama-sama gerakin. Telinga mata tangan
mau siapkan hati kita yang terbaik di hadapan Tuhan. Kita mau ambil sikap yang lebih sungguh lagi. Kita mau naikkan pujian. Yesus ku panggil, Yesus ku undang. Walaupun di rumah kita tetap harus sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang lihat kita, bukan dilihat manusia. Penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kalau sebentar kami ingin memuji, memuliakan nama Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kau Tuhan yang pakai lidah bibir kakak guru sekolah minggu, agar setiap firman yang diberikan boleh menjadi berkat buat setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Boleh duduk, kita serahkan kepada guru sekolah minggunya. Bye, God bless you. Hai, shalom, selamat pagi buat adik-adik yang di rumah. Apa kabarnya nih? Udah lama gak ketemu ya? Apa kabarnya? Saya mau dengar apa kabarnya? Oke, semua baik-baik semua ya. Oke, nah hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita anak-anak sekolah minggu online GPDI Taman Cibodas. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan sebelum kita mendengar firman Tuhan, baiknya kita akan berdoa dulu ya. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami bersyukur buat pagi hari ini, buat kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami. Kami boleh beribadah, kami boleh memuji, memuliakan Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Engkau hadir dalam hati kami, memimpin dan menuntun setiap kami dalam kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Nah, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan, yaitu tentang iri hati. Adik-adik pernah dengar nggak iri hati atau pernah merasakan yang namanya iri hati? Nah, iri hati itu apa sih? Nah, Kak Tina akan mengasih tahu iri hati itu apa sih sebenarnya. Nah, iri hati itu adalah perasaan tidak senang, tidak suka, tidak bahagia dengan keberuntungan atau keberhasilan orang lain. Dia nggak senang gitu melihat orang lain sukses, melihat orang lain bahagia gitu. Jadi dia nggak senang melihatnya. Nah, saya mau tanya sekarang, adik-adik pernah nggak merasakan hal demikian? Contohnya nih, di keluarga papanya lebih sayang sama adiknya, kita iri, bapak sih sukanya kok lebih mengasihi adik saya gitu kan. Itu kan di rumah atau di sekolah gitu. Kita lihat ada barang-barang teman-teman yang baru atau punya handphone yang baru, punya handphone yang lebih canggih lagi gitu kan. Jadi kita iri, kapan ya saya punya begitu gitu. Nah, hari ini kita akan melihat firman Tuhan, iri hati. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan dilarang, nggak boleh iri hati kepada sesama, bahkan kepada orang lain, siapapun nggak boleh iri hati. Karena kenapa? Iri hati itu, kalau ada iri hati dalam hati kita, dalam diri kita, Tuhan tidak akan memberkati kita. Nah, kita lihat contohnya, contoh di dalam Alkitab, seseorang atau orang yang iri hati kepada sesama. Kita lihat di dalam Alkitab, yaitu contoh seorang yaitu Yusuf. Yusuf di dalam keluarganya itu dia adalah anak yang dikasihi, anak yang disayang papanya gitu. Nah, saudara-saudara lainnya, saudara abangnya dan banyak abangnya nggak suka melihat dia. Karena kenapa? Karena dia di rumah dia dikasihi sama bapaknya, dia disayang sekali sama bapaknya. Nah, saudara-saudaranya mereka iri hati melihat si Yusuf. Nah, ketika mereka memiliki iri hati dan mereka mempunyai rencana banyak untuk mencelakakan si Yusuf. Nah, tadi Kak Tina bilang iri hati itu karena tidak senang melihat, yaitu orang lain senang, tidak bahagia dan tidak suka melihat orang lain bahagia dan atas keberuntungannya. Nah, saudara-saudara si Yusuf ini mereka berencana, banyak rencana mereka buat untuk melakukan sesuatu yang merugikan, yaitu si Yusuf. Dan adik-adik lihat, kalau kita baca di dalam Alkitab, si Yusuf itu kemana dia pergi, dia dimata-matai oleh saudara-saudaranya. Dan pada waktu itu bahkan ada banyak gelar dia dikasih oleh saudaranya. Dan pada akhirnya karena iri hati yang mereka punya dalam hati mereka, mereka bersepakat. Sepakat mereka apa? Apa yang mereka sepakati? Ada yang bilang, ayo kita bunuh dia. Dan ada yang bilang, ayo kita jual dia. Dan banyak hal supaya mereka jauh daripada si Yusuf. Itu akibat dari iri hati. Nah, akhirnya mereka banyak rencana mereka buat, dan ada juga saudara-saudaranya yang baik hati, udahlah jangan kita bunuh, kita buang aja. Dan mereka mempunyai rencana jahat kepada si Yusuf. Karena kenapa? Karena iri hati. Nah, akibat dari iri hati itu sangat merugikan sekali. Merugikan yaitu diri kita, diri orang lain, dan juga Tuhan. Kecewa bagi kita. Nah, oleh sebab itu anak-anak Tuhan diajar untuk hari ini untuk tidak boleh iri hati kepada siapapun, kepada orang lain yang kita boleh melihat dia lebih dari kita, kepunyaannya lebih dari kita. Jangan. Oleh sebab itu anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu GPDI Taman Cibodas, kita diajar supaya kita menjadi anak Tuhan yang mau bersyukur dalam segala apapun yang kita miliki. Nah, apa hal-hal yang membuat kita supaya kita lepas dari yaitu iri hati, supaya ketika kita melihat orang lain yang
keadaannya lebih dari kita, kita tetap tidak iri hati. Yang pertama harus kita lakukan supaya kita tidak iri hati, supaya kita mengalahkan iri hati itu. Yang pertama, kita harus tidak mau membandingkan diri kita dengan orang lain. Jangan kita membandingkan diri kita, kenapa saya ya boleh seperti ini, kenapa ya aku nggak punya HP seperti punya dia, kenapa ya aku begini. Dan ada lagi, kok aku sekolahnya di sini, teman-temanku sekolahnya di sekolah yang mahal, sementara aku sekolahnya di sini. Nah, anak-anak Tuhan, kita harus diajar hari ini melalui firman Tuhan. Anak-anak Tuhan itu tidak boleh yang namanya iri hati. Kita tidak boleh mempunyai iri hati kepada siapapun. Dan yang pertama kita harus lakukan, yaitu kita harus tidak membandingkan diri kita dengan orang lain. Dan yang kedua adalah kita harus tetap bersyukur dalam segala apapun yang Tuhan berikan bagi kita, sehingga tidak timbul yang namanya iri hati dalam hidup kita. Itu yang kedua, yaitu kita tetap bersyukur apapun yang Tuhan berikan bagi kita. Dan yang ketiga, supaya kita tidak mempunyai iri hati dalam diri kita, di dalam hidup kita, kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau kita hidup di dalam firman Tuhan, maka iri hati itu tidak ada di dalam diri kita. Nah, oleh sebab itu anak-anak Tuhan hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan ini, ada akibat dari setiap iri hati. Kalau iri hati ada dalam diri kita, ada akibatnya. Yang pertama tadi saya katakan bahwa iri hati itu membuat hubungan kita dengan Tuhan jauh. Dan yang kedua, kita sudah melukai diri kita sendiri. Kita tidak punya masa depan. Karena kenapa? Tuhan tidak mau orang yang punya iri hati dalam dirinya, merusak diri kita sendiri. Oleh sebab itu, jadilah anak-anak Tuhan yang mau hidup di dalam firman Tuhan. Karena saya katakan tadi, supaya kita tidak mempunyai iri hati dalam diri kita, yang pertama tadi kita harus lakukan dalam hidup kita, yaitu jangan kita membandingkan diri kita terhadap orang lain. Dan yang kedua, kita harus syukurin apa yang Tuhan berikan bagi kita. Kita harus syukurin apa yang Tuhan percayakan bagi kita. Dan yang ketiga adalah kita harus tetap hidup seturut dengan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan hidup di dalam diri kita, firman Tuhan ada dalam hidup kita, maka iri hati itu tidak ada dalam hidup kita. Jadi oleh sebab itu, melalui kebenaran firman Tuhan, kenapa dilarang sekali kita memiliki yang namanya iri hati? Karena kenapa? Karena dapat merusak hubungan kita dengan Tuhan dan dapat merusak juga masa depan kita. Kita tidak diberkati oleh Tuhan. Dan yang berikutnya yaitu dapat merusak itu hubungan kita dengan sesama. Karena kenapa? Orang lain yang kita lihat lebih dari kita, karena iri hati kita tidak mau lagi berteman sama dia. Kita tidak mau lagi melihat mukanya. Karena kenapa? Karena iri hati yang ada dalam hidup kita. Jadi oleh sebab itu kita diajar hari ini supaya anak-anak Tuhan, anak-anak sekolah minggu GPD Taman Cibodas, jangan pelihara yang namanya iri hati, karena iri hati dapat merugikan diri kita sendiri. Oleh sebab itu, mari jadilah anak Tuhan yang baik, yang mau melakukan firman Tuhan. Jangan seperti saudara-saudaranya Yusuf tadi, yang iri sama Yusuf dan hidup mereka tidak diberkati. Buktinya, ketika Yusuf sudah diangkat menjadi perdana menteri di Mesir, mereka datang kepada Yusuf, menyembah Yusuf. Untuk apa? Untuk mendapatkan yaitu kebutuhan makanan mereka pada waktu ada masa kelaparan. Nah, oleh sebab itu, akibat dari setiap iri hati ini sangat fatal sekali. Jadi oleh sebab itu, sebagai anak-anak Tuhan, hari ini mari kita belajar mensyukuri apapun yang kita miliki, mensyukuri apa yang Tuhan
masih izinkan buat kita, apa yang kita punya, apa yang kita miliki saat ini, mari kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, terima kasih buat segala yang Tuhan masih percayakan bagi saya. Jadi oleh sebab itu hari ini kita sudah mendengarkan firman Tuhan, marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Amin. Jadi oleh sebab itu hari ini demikian saja untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Intinya hari ini mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang mau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akhiri untuk firman Tuhan hari ini dan mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan hari ini. Biarlah firman-Mu boleh tertanam dalam hati kami, dan Tuhan mengajar kami agar kami boleh menjadi anak-anak yang mau selalu bersyukur atas setiap apa yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Tuhan masih mempercayakan bagi kami nafas hidup yang kami punya saat ini. Itu sebabnya ajar kami melalui kebenaran firman-Mu. Biarlah kami hidup seturut dengan firman-Mu, dan kami hidup seturut apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Berkati kami semua, berkati anak-anak yang ada di rumah yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mereka menjadi anak-anak Tuhan yang semakin diberkati, yang semakin mengasihi Engkau, semakin mencintai Engkau lebih dari segalanya dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke guys, sampai ketemu di sekolah minggu online minggu depan. Tetap sukacita, semangat, tetap berdoa dan jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Bye bye.